kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Sekalipun pada saat ini kita bertemu melalui ibadah online kita, tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita dalam memuji memuliakan Tuhan dan terlebih akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Untuk itu Tuhan, dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini, kami juga semua anak-anak-Mu Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, Engkau lawatlah setiap kami, baik kami yang akan mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan telah mengucap syukur dan menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita juga bisa menenangkan hati dan pikiran kita untuk bisa dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih pada pagi hari ini kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-6 sampai ke-9. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-6 sampai ayat ke-9. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-6, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, dan pada pagi hari ini dengan tema yang sama, bahwa saya akan memberikannya bagi kita, yaitu pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu adalah merupakan suatu bukti cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun ada banyak orang, mungkin kita saat ini dalam masa-masa kesulitan, kita sulit untuk melihat pertolongan Tuhan. Mungkin kita juga akan keluar dari jalan kebenarannya Tuhan. Tetapi satu hal yang kita lihat, bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Pada saat ini kita melihat bahwa masa-masa sulit ini akan membuat kita jenuh, akan membuat kita bosan, akan membuat kita capek. Karena kenapa? Karena kita sulit melakukan hal-hal yang semestinya kita lakukan.
Mungkin saat ini juga kita ada banyak yang membuat kita jenuh, bosan, dan capek. Itu semua karena mungkin tahun lalu ada banyak hal-hal yang kita terima, ada banyak hal-hal yang membuat kita puas dengan apa yang kita terima. Mungkin kita akan berhasil dalam pekerjaan kita berhasil dalam setiap karir kita, tapi pada saat ini atau pada tahun-tahun ini kita melihat situasi semakin membuat kita mungkin tertekan, membuat kita tidak melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Pada nats yang telah kita baca pada pagi hari ini dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 sampai ke-9, Tuhan mau dan mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita juga mengambil waktu atau menggunakan waktu-waktu pada saat ini, sebab hari-hari ini memang waktu yang sulit bagi kita, hari-hari yang sulit bagi kita yang akan kita harus tempuh, yang harus kita jalani. Mau tidak mau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang harus kita jalani karena memang kita masih hidup. Berbeda dengan orang-orang yang sudah tidak ada di dunia, mungkin ia tidak akan merasakan lagi yang namanya kejenuhan, kebosanan, dan mungkin juga capek. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Adapun ciri-ciri orang yang dapat melihat pertolongan itu, yang pertama, ia akan mencari Tuhan. Di nats yang telah kita baca pada pagi hari ini, di ayat yang ke-6 akan berbicara di sana, carilah Tuhan selama ia berkenan. Orang yang sadar akan pertolongan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, ia akan terus mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan yang penting bagi kita semua, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih-lebih pada saat ini sekali lagi ada masa-masa kesulitan yang membuat kita terpuruk, membuat kita tertekan. Seolah-olah ada tembok di depan kita, seolah-olah semua jalan kita buntu, kita tidak melihat bagaimana dan apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah situasi yang sangat krisis saat ini. Mungkin saya dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang kita kerjakan, namun semuanya berujung pada kegagalan. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mencari Tuhan adalah sadar bahwa kita mempunyai keterbatasan dan ketidakberdayaan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Tuhan mau kita terus mengandalkan Dia. Mengapa kita harus mencari Tuhan dalam situasi dan kondisi saat ini? Kita harus sadar bahwa Tuhan itu adalah sumber dari setiap pertolongan yang sejati. Sumber pertolongan yang sejati bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pertolongan yang sejati, sumber pertolongan yang sejati yang memberikan jawaban atas setiap doa-doa kita, atau ada jaminan dari Tuhan untuk kita semua yang percaya kepadanya. Contoh Abraham, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada dasar dia untuk berharap. Tapi apa yang kita teladani dari kehidupan seorang Abraham, ia tetap berharap, ia tetap percaya. Dan itulah merupakan suatu bukti imannya bahwa dia akan sadar bahwa Tuhan akan menolong dia di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang dia hadapi. Yang melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Mana mungkin istrinya bisa mengandung di umur yang tidak mungkin akan terjadi, yang tidak mungkin istrinya akan hamil. Tapi pada saat itu dia tetap percaya dan dia tetap berharap bahwa itu akan nyata di dalam kehidupan mereka dan sekeluarga mereka. Janganlah sesekali kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan atau kepada keuangan kita, pada kekayaan yang kita alami pada saat ini, atau jabatan kita, pengalaman kita, kepintaran kita, atau pengetahuan yang sedang kita punya saat ini. Mungkin ada banyak juga kemampuan yang kita alami saat ini. Itu adalah merupakan suatu kesia-siaan yang tidak berguna bagi orang-orang yang sering mengandalkan kekuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tekankan bagi kita, orang yang melihat pertolongan Tuhan itu adalah orang yang terus akan mencari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu
ciri-ciri orang yang bisa melihat pertolongan Tuhan itu yang kedua, sadar pada rancangan Tuhan. Ayat yang ke-8 sampai ke-9 berbicara tentang rancangan. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal, berbeda dengan rancangan manusia. Rancangan manusia bisa gagal ketika ia tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rancangannya. Artinya manusia sering tidak menyadari bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik daripada rancangan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Itulah kehebatan Tuhan kita. Itulah pertolongan Tuhan itu nyata. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Jikalau manusia memiliki rancangan atau pertolongan manusia, itu akan sangat terbatas di dalam kehidupan kita. Tapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah akan terbatas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, atau umat yang dikasihi oleh Allah. Tetapi di tengah-tengah situasi ketika Tuhan memberkati kehidupan mereka, mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi di tengah-tengah situasi yang tidak baik, mereka akan menjauh dari Tuhan. Mereka berkompromi dengan dosa, hidup dalam keberdosaan. Mereka akan menjauh dari Tuhan, mereka akan mau mencari hal-hal lain. Mereka mau yang instan, mereka tidak mau yang namanya proses. Dan pada akhirnya, ketika mereka mengalami hal seperti itu, kekalahan demi kekalahan, mereka juga alami itu di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sama dengan orang Israel pada saat itu? Ya, di mana mereka sering bersungut-sungut, mereka tidak bersyukur. Mereka sulit melihat pertolongan Tuhan. Karena mengapa? Ketika mereka dalam masa-masa kesulitan, karena mau mereka yang mudah, mereka mau yang instan, mereka mau melihat, mau mencari ilah-ilah lain atau Allah-Allah lain. Mereka bisa menyembah berhala-berhala, atau mereka membuat berhala-berhala yang bisa menyenangkan hati mereka. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita sadar pada rancangan Tuhan? Kita harus sadar bahwa sesuatu yang kita bawa pada rancangan Tuhan akan membuahkan hasil yang baik. Kesadaran kita pada rancangan Tuhan akan semakin membawa kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Janganlah sesekali kita meragukan pertolongan Tuhan, sebab pertolongan Tuhan itu membawa kita, atau kita yang percaya kepada Tuhan, selalu dan bisa mencari Tuhan. Ada dua ciri orang-orang yang melihat pertolongan Tuhan yang telah saya sampaikan. Yang pertama adalah ia akan terus mencari Tuhan. Dan yang kedua adalah ia sadar pada rancangan Tuhan. Mencari Tuhan itu kita menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan. Dan kita juga sadar bahwa kita tidak berdaya, memiliki ketidakberdayaan. Karena mencari Tuhan itu adalah merupakan suatu keputusan yang penting bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, sadar bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang baik bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan kita semua. Baik saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah, itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Memang saat ini sekali lagi keadaan memang sulit, tapi saya berharap kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, kita harus terus mencari Tuhan. Kita harus terus akan sadar pada rancangan Tuhan itu sekalipun sulit akan membuahkan hasil yang baik bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini saya mau mendoakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah. Saya mendoakan kita semua, baik yang sakit, yang dalam kesulitan apapun yang dialami oleh Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan saat ini. Tapi marilah kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan, jikalau sampai saat ini kita boleh ada, sekalipun kita mengalami kesulitan, kita harus tetap percaya bahwa semua itu adalah pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini biar membuat kita tetap kuat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Dan marilah kita tetap semangat juga untuk menjalani hari demi hari kita. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini hamba-Mu telah selesai berbicara kepada setiap kami di pagi hari ini. Dan hamba-Mu percaya sekiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini Tuhan dapat terus menguatkan kami. Dan kami juga boleh memiliki kesadaran Tuhan bahwa ketika kami di tengah kesulitan saat ini, kami terus mencari Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Dan kami juga akan sadar bahwa rancangan Tuhan itu sungguh baik bagi kami dan kami bisa juga ketika kami sadar, kami bisa melihat bahwa itu akan membuahkan hasil yang baik bagi kami, bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini hamba-Mu akan berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Tuhan, mungkin mereka saat ini mereka dalam sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan lindungi, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Bila semua obat-obat yang mereka pakai Tuhan, yang mereka konsumsi, melalui juga makanan dan minuman yang mereka konsumsi, Tuhan berkatilah itu semua, urapilah itu semua Tuhan, biarlah dari dalamnya mereka boleh memperoleh kekuatan yang baru daripada Engkau. Mereka juga Tuhan yang masa dalam kesulitan untuk dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong berkati, sekiranya Tuhan boleh menolong mereka dalam pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan saat ini Engkau buat berhasil Tuhan, dan mereka juga boleh mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkatilah kami di sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Allah yang hidup, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, amin.